sejawat yang sudah ketahui bahwa area intim wanita yang sehat itu akan ada balancing, ya, keseimbangan antara mikrobiota yang komensalis, artinya yang menguntungkan, yang dapat menjaga area ini sehingga tidak menyebabkan kondisi yang merugikan. Ya, kondisi yang merugikan itu bisa berupa gangguan saja, misalnya ada radang, kadang juga merupakan suatu, penyakit yang akan menimbulkan berbagai manifestasi klinik atau tanda dan gejala. Misalnya ada rasa gatal ya, kemudian fluor abus atau keputihan, kemudian juga bau tidak sedap dan lain-lain. Oleh karena itu, bagaimana kita merawat kesehatan terutama organ intim wanita itu kita bisa menggunakan beberapa antiseptik ya, antiseptika. Nah, macamnya sebenarnya sangat banyak ya. Ada povidone iodin, ada benzidamina, chlorhexidin, H2O2, dequalinium, klorida, dan jenis dari polikarbofil ya. Ini adalah beberapa golongan, kemudian efeknya itu barangkali sejawat sekalian bisa melihat ya. Ada yang bersifat bakterisida, fungisida, virusida dengan spektrum yang luas. Kalau kita lihat lebih jauh ya, povidone iodin ya, sering disingkat PVP ya, I. Ini memang kalau kita lihat pada apa namanya, bidang farmasi sering dipakai sebagai antiseptik, anti jamur, dan antivirus ya. Jadi kalau kita lihat formulasi dari povidone iodin, ini punya keunikan ya sejawat sekalian. Jadi memang obat ini sudah sangat lama ya, obat ini lama. Dulu ya povidone iodin, dulu itu iodin tidak, dibuat kompleks ya dengan povidone. Tapi dulu, dibuat, iodin itu kompleksnya dengan bentuk yang lain ya. Nah, bagaimanakah, efek dari PVPI ini? Kita lihat ternyata sangat kuat efek terhadap eradikasi, mikrobiomanya, spektrumnya luas, ya. Kemudian yodiumnya terdetoksifikasi, kita lihat ya dari aspek sifat-sifat karakter fisiknya itu bagus ya, larut dalam air ini yang, sering disukai oleh masyarakat. Kapasitas pembentuk filmnya ini bagus. Jadi kalau ada luka kemudian diberikan povidone iodin itu seperti, ada satu lapis ya dari obat ini yang menempel di sana untuk memberikan efek protektif terhadap luka yang ada. Dan kompleksnya ini adalah kompleks selarut yang stabil. Nah, sekarang kita lihat, bagaimana terkait dengan organ intim wanita. Jadi peran povidone iodin ya untuk mengatasi area kewanitaan itu bisa kita berikan, apa namanya, sediaan dengan vaginal douche ya. Nah, ini, juga bisa dipakai ya, kita lihat di sini kalau ada operasi-operasi di daerah, apa namanya, di daerah sistem reproduksi wanita ya. Bahkan ini kadang-kadang kita pakai juga sebagai disinfektan ya. Nah, kemudian untuk membersihkan area vagina luar ya, ini juga bisa kita menggunakan feminine, hygiene ya. Ini bisa digunakan saat menstruasi maupun, saat kala nifas. Nah, sekarang hasil penelitian dari beberapa provinsi memang menunjukkan bahwa produk ini memiliki spektrum yang luas dengan onset, yang cepat dan tepat, ya. Nah, dan terbukti secara klinis ini semua ada referensinya dan sudah diteliti, ya. Nah, yang paling baik bahwa ternyata ya povidone iodin ini itu, cepat sekali mengembalikan flora normal ya. Jadi tumbuh kembali setelah pemakaian sediaan ini pada menit ke-30 ya sampai 120 ya.
Nah, kemudian sediaan ini juga dapat ditoleransi dengan baik, tidak terbukti adanya resisten ya. Ini semua hasil penelitiannya ada dan membantu mengembangkan keseimbangan pH segera setelah pemberian. Nah, ini adalah manfaatnya dari hasil penelitian tadi bahwa bisa mengeradikasi hampir 100% ya, mikroba penyebab vaginitis dalam 30 detik pemaparan. Selain itu juga menghilangkan gejala dan keluhan dari vaginitis. Dan kalau kita lihat bahwa kompleks dari iodin yang larut ini juga cepat mengembalikan keseimbangan pH dan, flora normal juga kembali, jumlahnya dalam, apa namanya, batas sebagai flora normal. Terakhir, tips untuk kebersihan area kewanitaan sejawat sekalian, kembali lagi bahwa kita harus menjaga ya organ intim wanita itu dengan melakukan pencucian bersih ya, bisa dengan povidone iodin ya. Nah, ini biasanya yang kita rekomendasikan aman ya, kemudian, apa namanya, mempunyai kemanfaatan yang sangat besar kalau kita lihat dari beberapa literatur. Kemudian jangan lupa pemilihan deterjen itu kalau menggunakan deterjen harus ringan dengan pH fisiologik sekitar pH organ intim wanita, vagina, ya, 4,2 sampai 5,6. Kemudian kita lihat larutan pembersih berbahan dasar asam laktan itu hendaknya hanya untuk pemakaian luar ya, dan bukan untuk douche vagina, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini hati-hati formula produk tisu itu sangat bervariasi. Ya, oleh karena itu perhatikan nanti komposisinya jangan menggunakan surfaktan-surfaktan yang apa, yang sering merusak kulit ya. Bahan pengawet diperhatikan. Nah, di sana antimikroba dan pewangi ya. Nah, ini tolong juga harus diperhatikan karena sering mengiritasi dari mukosa. Beberapa lotion vitamin E maupun lidah buaya kadang-kadang ini memang digunakan ya. Pengolesan bedak talk baik langsung ke kulit vulva atau tidak langsung ya. Nah, ini misalnya diletakkan di pembalut begitu ya. Masa menstruasi ini biasanya untuk mengendalikan bau ya di situ. Nah, ini tapi kontroversi ya. Kemudian pemilihan jenis pakaian dalam itu juga harus diperhatikan. Kalau bisa di situ jangan menambah peningkatan panas ya atau suhu atau meningkatkan kelembapan. Jangan terlalu ketat ya dan lain-lain karena itu akan menyebabkan infeksi vagina ya. Kemudian sebaiknya berbahan katun yang mudah menyerap keringat ya, itu yang penting. Aerasi jadi di situ membantu mencegah penumpukan mikroorganisme ya dan kesehatan kulit. Selain itu, kita lihat untuk mencegah infeksi vagina penting mengganti pakaian yang lembab secara periodik ya. Nah, di sini untuk wanita harus sering berolahraga, kalau berkeringat itu untuk pakaian itu harus diperhatikan bahannya ya, yang mudah menyerap keringat dan secara periodik diganti ya.